Oke, saya teruskan untuk step-step ketika kita menggambar proyeksi Eropa. Yang pertama adalah kita menaruh permukaan ya, sisi yang paling depan dari benda tersebut di bagian tengah. Kita nanti akan seperti ini, sesuaikan benda tersebut dengan skala, dengan grid yang sudah ada di situ. Lalu selanjutnya adalah ketika kita akan memproyeksikan di bagian atas benda tersebut, maka proyeksinya ada di bagian bawah, ya. Jadi terbalik kalau Eropa itu terbalik. Kalau kita ingin melihat proyeksi bagian atas, itu akan terlihat pada bagian bawah. Ya, jadi ditaruh di bawahnya. Maka dari itu hasilnya adalah akan seperti ini, ya. Disesuaikan besarnya, panjangnya, ukurannya disesuaikan dengan benda yang ada di atasnya, yang di bagian front itu tadi, ya. Lalu untuk selanjutnya, apabila kita menginginkan proyeksi yang ada di sebelah kiri, maka dia akan terlihat di sebelah kanan atau ada di sebelah kanan. Bisa kalian lihat di situ. Jadi bisa kalian lihat pada garis batas atas itu sama dengan garis batas bawah, ya. Kalau kalian lihat yang top itu tadi, itu akan sama besar dengan yang ada di atasnya, yang ada di front. Ukurannya, tingginya, lebarnya itu sama. Kalian bisa lihat gridnya di situ sesuai, seperti itu. Lalu ketika kita menginginkan menginginkan proyeksi yang ada di bawah dari benda tersebut, itu akan terlihat di atasnya. Maka kita akan menaruh proyeksi di atas. Ya, di atas. Kalian bisa lihat yang bagian bidangnya itu ada di paling atas, ya. Jadi kita gulirkan seperti itu. Kita gulirkan seperti dadu itu, maka bagian bidang A itu akan ada di paling atas. Tetap sesuaikan dengan besarnya, ya, dengan lebarnya, ukurannya harus sama. Semuanya itulah fungsinya dari grid itu tadi. Jadi menyekalakan atau menyamakan skala dari yang bidang A, front, top, bottom, left itu sama, ya. Ketika kita ukur ke atas, sambungkan, lalu ke kanan itu sama semuanya. Lalu ketika kita menginginkan proyeksi di sebelah kanan, itu akan muncul di sebelah kiri, ya, seperti itu. Jadi nanti ketika kita menggulirkannya itu akan terlihat bidang A itu ada di paling kiri, ya, paling kiri itu. Kalian bisa lihat di situ. Dan tetap tingginya sama dengan yang front dan left itu sama, satu garis gitu, ya, dengan dengan yang lain, ya, proyeksi yang lain seperti itu. Lalu ketika kita membuat garis penghubung, ya, itu adalah akan seperti ini hasilnya. Jadi titik-titik atau ruas-ruas dari benda tersebut, setiap proyeksi front, left, bottom, top, right seperti itu akan saling berhubungan. Artinya adalah tidak ada satu yang miss. Kalau ada yang miss itu berarti ada kalian menggambar proyeksinya itu ada kesalahan di situ. Akan seperti ini. Jadi semua nyambung, ya, semua bidang-bidangnya itu semuanya bisa nyambung. Nah, oke. Kalau sampai di sini ada pertanyaan, mungkin kalian lebih mudah mencernanya, ya, karena dari awal sudah mempelajari tentang proyeksi Amerika. Itu sebenarnya hampir sama, ya, tapi cara pengaplikasiannya saja yang agak sedikit berbeda gitu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang ini tadi?
Karena ini nanti berhubungan dengan tugas kalian ya. Kita membuat proyeksi Eropa ya dengan bangun ruang kubus seperti itu. Ya? Ya, saya ada pertanyaan ya, Pak. Iya, silakan. Itu tadi kertasnya ukurannya apa ya untuk proyeksinya? Kalau ukuran kertas itu minimal A3 ya. Kalau ukuran kertas itu adalah minimal A3 ukuran kertasnya. Nanti mungkin dalam pembelajaran daring gitu ya. Kalau misalnya kita luring itu minimal A3, kita membuat langsung di kelas gitu ya. Kalau nanti ini kalian akan membuat di rumah nanti berupa hasilnya berupa file ya, berupa file nanti kalian foto seperti itu. Kalau ada scan di scan, nanti yang dikirimkan adalah hasilnya. Mungkin nanti juga harus ada video pembuatannya gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ahmad. Yang lainnya ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya aman ya. Berarti semuanya adalah mengerti begitu. Sebentar. Di chat ada yang bertanya, Surya kertasnya tadi sudah saya terangkan bahwa minimal kertasnya adalah lembar kerjanya itu adalah kertas ukurannya A3 gitu. Kalau misalkan wah Pak saya lagi bersemangat jadi saya akan membuat di lembar kerja ukuran A1 gitu. Wah itu acungan jempol dari saya. Untuk skalanya itu wajib ya Pak? Untuk skalanya bisa digunakan ukuran senti ya, ukuran 1 senti, 1 cm per gridnya bisa digunakan seperti itu. Wajib pada skalanya itu ya Pak? Iya, iya. Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan kita masuk ke dalam area tugas ya. Sebentar. Ini kalian bisa lihat di layar. Tugasnya adalah kalian membuat bangun ruang berupa kubus yang akan kalian proyeksikan menjadi sebuah proyeksi Eropa gitu ya, membuat sebuah proyeksi Eropa dengan bangun ruang yang sudah kalian bangun sendiri, rancang sendiri seperti apa bangun ruangnya. Proyeksi saya adalah nanti akhir dari ini adalah berupa maket sederhana ya, maket sederhana. Tidak perlu kalian membuat yang seperti apa, tidak, hanya nanti mungkin dari sketsa ini akan kalian menjadikan sebuah maket 3D gitu ya, mungkin nanti menggunakan karton atau menggunakan apalah itu, banyak sekali bahan-bahannya. Tapi nanti kita akan bicarakan itu di beberapa pertemuan setelah kita memproyeksikan proyeksi Eropa ini ya. Jadi kita awalnya adalah membuat bangun ruangnya dulu. Nanti ini soalnya bisa diaplikasikan gitu kepada benda yang lebih komplit, kepada bangunan yang lebih kompleks lagi bisa. Tapi untuk awal di sini kalian hanya ingin saya perkenalkan. Jadi teknik dasarnya seperti ini loh, seperti itu. Jadi nanti entah kalian mungkin ekspektasi saya ada yang mungkin 1, 2, atau 3 orang yang bisa belajar tentang arsitek atau tentang bangun ruang, tentang landscape dan lain sebagainya. Itu kalian akan belajar tentang ini semua. Ekspektasi saya adalah seperti itu. Kalau misalkan tidak di situ tidak apa-apa, ini sebagai tambahan ilmu untuk kalian nanti tentunya akan berguna di beberapa mata kuliah yang akan mendatang gitu ya, yang akan kalian dapatkan di semester selanjutnya. Tugasnya adalah seperti ini, begitu ya. Saya sudah membuat asesmen di Google Classroom, bisa kalian lihat di sana.
itu deadline-nya adalah hari Sabtu malam ya jam 12. Di situ saya tuliskan adalah kalian membuat sebuah bangun ruang kubus seperti ini ya, dengan variasinya dengan tidak hanya kotak gitu aja ya. Minimal adalah ada 3 ya. Di situ 4 sepertinya. Kalau di tugasnya di situ ada 4 ya. Minimal ada 4 objek ya bangun ruangnya. Ada 4 objek. Di situ kalian komposisikan seperti apa sebagus mungkin, sevariatif mungkin. Nanti kalian untuk hasilnya adalah dikumpulkan di Google Classroom tersebut. Nanti ketika saya sudah meng-ACC-nya, ketika saya belum meng-ACC jangan kalian kerjakan dulu ya. Ketika saya sudah meng-ACC-nya baru bisa mulai untuk mengerjakan proyeksi Eropa ini. Bisa kalian lihat nanti di Google Classroom sudah saya submit assignment-nya ya. Minimal ada 4 objek bangun ruang ya, ada minimal. Kalau misalkan Pak saya akan membuat 10 bangun ruang, saya komposisikan, oke, siap, itu akan jauh lebih baik. Itu dilengkapi dengan ukurannya juga. Ukurannya dalam satuan sentimeter. Ya, satuan sentimeter. Mungkin 5, 7, 10, 15 atau berapa gitu dalam ukuran sentimeter tapi ya. Nah, seperti itu. Untuk hasilnya nanti kalian bisa submit di Google Classroom. Nanti hari Sabtu, kalian deadline-nya, hari Minggunya saya koreksi. Kalau saya sudah meng-ACC-nya, begitu bisa kalian lanjutkan bisa melanjutkan proyeksi Eropanya. Ya, nanti pengumpulan tugas ini di hari Sabtu itu akan saya jadikan sebagai absensi di mata kuliah selanjutnya gitu ya, karena kita ada berapa miss mata kuliah ya kemarin begitu. Karena saya dengan beberapa mahasiswa yang lain kemarin, kawan kalian juga masih repot ya membuat video profile dan lain sebagainya untuk prodi kita. Jadi pengumpulan tugas ini di hari Sabtu akan saya jadikan absensi bagi kalian yang mengumpulkan gitu ya. Jadi kalau tidak mengumpulkan ya saya tulis alpha gitu ya di pertemuan yang miss itu tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Pak, saya mau tanya. Ya, Yang Kayla. untuk deadline untuk Sabtu itu kita bikin kayak yang di contoh itu aja ya Pak? Itu dulu. Iya, cukup membuat Di ACC. Iya, cukup membuat sebuah bangun ruang ya seperti ini. Tidak lebih dari itu, minimal ada 4 objek. Nanti kalau kalian bisa fotonya, foto dengan presisi ya. Jadi kalian menggambar lalu foto seperti itu, jangan miring-miring, jadi dipaskan fotonya. Bangun ruangnya adalah 3D ya bentuknya seperti ini. Kalian lalu hasil JPEG-nya kalian submit di Google Classroom gitu. Kalau misalkan kalian ada scanner itu akan lebih baik, atau mungkin kalian bisa drawing di Photoshop, Corel dan lain sebagainya, itu akan lebih bagus sekali. Gitu. Jadi tidak usah difoto. Nanti hasilnya JPEG-nya kalian bisa submit di Google Classroom. Begitu, Kayla. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, Kayla. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Berarti sudah jelas ya untuk tugasnya ini, ya, begitu. Jadi bisa kalian ingat-ingat kalau Eropa itu adalah terbalik, gitu ya. Kalau Amerika, proyeksi Amerika itu sama. Kalau di kanan ya kanan, kalau kiri ya kiri gitu. Tinggal dibuka aja gitu kan. Atas ya ke atas, ke bawah ya ke bawah. Kalau misalkan Eropa itu terbalik, gitu. Dari yang kiri itu ada di kanan, yang proyeksi yang kanan itu ada di kiri. Yang perlu kalian ingat adalah orangnya diam, bendanya yang bergerak. Kalau Eropa, kalian diam, tinggal menggulirkan bendanya aja seperti dadu gitu ya, gitu aja.
Itu yang sifat dasar yang harus kalian pahami tentang proyeksi Eropa. Seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri gitu, untuk proyeksi Eropa ini, gitu ya. Untuk hasil rekamannya nanti akan saya upload di YouTube saya, gitu. Nanti saya akan share. Mungkin kalian ada yang lupa dan lain sebagainya, bisa lihat di sana ya. Biasanya saya begitu. Kalau misalkan kalian sudah menguasai ya tidak masalah. Begitu. Jadi untuk tugas di di pertemuan selanjutnya, saya hitung pertemuan ya di hari Sabtu itu, begitu. Nanti saya akan data, nanti saya akan lihat satu persatu hasilnya, akan saya ACC, begitu saya ACC. Untuk step selanjutnya kita akan membuat proyeksi Eropa dari bangunan yang sudah kalian buat, yang sudah kalian rancang seperti ini. Oke, seperti itu dari saya. Ada yang belum presensi? Ada yang belum presensi? Sudah semuanya? Oke, terima kasih kalau begitu. Bisa saya akhiri ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, sudah jam 11 sepertinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri di pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah datang ya, meskipun bulan puasa gitu ya. Jadi kita harus tetap harus semangat seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya. Sehat-sehat semuanya di sana. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya ya di minggu depan seperti itu. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Terima Waalaikumsalam, kasih. selamat siang Pak. Terima kasih. Yang baru.